Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah Ekonometrika yang diampu oleh Ibu Ana M. Maghfirah, MPD. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Model Regresi Variabel Instrumen. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Hanifah Arifiani, NIM 004. Kedua, Ilmi Khalifatunisa dengan NIM 018, serta Eli Nursanti dengan NIM 033. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang korelasi antara variabel independen dan variabel gangguan. Asumsi ketiga dari ULS atau Ordinary Least Squares mengatakan bahwa E dikelompokkan dengan EI garis lurus XI kesamaan dengan 0. Asumsi ini hanya terpenuhi jika yang pertama yaitu memasukkan semua variabel yang relevan ke dalam model. Yang kedua, tidak terjadi kesalahan bentuk fungsi regrensi, dan yang ketiga yaitu tidak ada korelasi antara variabel gangguan dengan variabel independen atau X1. Pada kasus ketiga, asumsi ini hanya terpenuhi jika variabel independen X tidak berkorelasi dengan variabel gangguan atau COV dikelompokkan dengan X1 dibagi E sama dengan 0. Akan tetapi E dikelompokkan dengan EI garis lurus XI kesamaan dengan 0. Jika variabel independen X berkorelasi dengan variabel gangguan E atau COV, maka konsekuensinya E dikelompokkan X ketidaksamaan dengan 0. Ada beberapa kondisi di mana variabel independen berkorelasi dengan variabel gangguan E, yaitu yang pertama, kesalahan variabel independen. Yang kedua, tidak memasukkan variabel independen yang penting. Yang ketiga, yaitu model autoregrensif. Yang keempat, yaitu persamaan simultan. Adapun kesalahan variabel yang terjadi ketika melakukan kesalahan pengukuran variabel independen, maka variabel independen X1 akan berkorelasi dengan variabel gangguan E1 sehingga akan menghasilkan estimator bias dan tidak konsisten. Untuk
tidak memasukkan variabel independen yang penting, hal tersebut akan menyebabkan estimator OLS bias dan tidak konsisten jika yang pertama, variabel independen tersebut merupakan variabel yang relevan di dalam model regresi, dan yang kedua yaitu variabel independen yang relevan tersebut berkorelasi dengan variabel independen lainnya. Model autoregresif yaitu model regresi di mana kelambanan dan variabel independen dikelompokkan dengan rumus YT dikurangi 1 merupakan salah satu variabel independen di dalam. YT sama dengan BO plus B1X ditambah B2 YT-1 plus ET. D. Persamaan simultan. Dalam sistem persamaan simultan, untuk mendeteksi simultanitas antara variabel dilakukan dengan uji simultanitas, yaitu dengan uji Hausmann dan uji eksogenitas. Kondisi simultanitas pada suatu sistem persamaan simultan perlu dilakukan uji simultanitas untuk menentukan apakah terjadi bias simultanitas atau tidak. Contohnya persamaan permintaan dan penawaran di dalam teori ekonomi mikro. Estimasi variabel instrumen. Di dalam model regresi di mana terjadi korelasi antara variabel independen dan variabel gangguan E, maka estimator OLS akan menghasilkan estimator yang bias dan tidak konsisten. Akan tetapi, bila kita mampu mempunyai variabel instrumen yang valid, maka kita bisa mengatasi masalah korelasi antara X1 dan E1. Pertanyaannya, bagaimana kita mengestimasi model regresi dengan variabel instrumen sehingga menghasilkan estimator yang tidak bias dan konsisten? Salah satu metode estimasi adalah two-stack-least-squares atau disingkat dengan TSLS. Sebagaimananya, TSLS adalah metode estimasi variabel instrumen menggunakan dua langkah OLS atau ordinary least squares. TSLS akan menghasilkan estimator yang konsisten. Metode TSLS dijelaskan dengan metode regresi sederhana sebagai
berikut, yaitu YI sama dengan AO plus AI A1 XI plus UI adalah langkah TSLS sebagai berikut. Yang pertama, regresi variabel XI terhadap variabel instrumen Z dengan mendapatkan XI sebagai berikut. XI sama dengan BO tambah B1 ZI plus EI. Yang kedua yaitu regresi YI terhadap variabel XI dengan metode OLS sebagai berikut, yaitu YI sama dengan BO plus B1 XI plus EI. Estimator pada langkah kedua metode OLS ini yaitu BO dan BI adalah TSLS estimator untuk variabel instrumen. Di sini saya akan melanjutkan tentang uji endogenitas variabel independen. Dijelaskan bahwa bila variabel independen X1 berkorelasi dengan variabel gangguan error, maka variabel independen X merupakan variabel endogen atau endogenous. Tetapi seringkali tidak mengetahui apakah variabel independen yang ada di dalam model merupakan variabel endogen di antara variabel independen yang lain. Maka uji Hausman dapat digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel independen merupakan variabel endogen atau tidak. Uji Hausman adalah membandingkan estimator dari OLS dan estimator dari variabel instrumen. Hipotesis nolnya adalah tidak ada korelasi antara variabel independen XI dengan variabel gangguan error I atau H0 conv Y1 error I sama dengan 0. Sedangkan hipotesis alternatif adalah ada korelasi variabel independen XI dengan variabel gangguan EI atau H0 conv YI error I tidak sama dengan 0. Jika hipotesis 0 adalah benar, maka metode OLS dan metode variabel instrumen menghasilkan estimator yang konsisten. Uji Hausman ini dapat dijelaskan dengan menggunakan model regresi sebagai berikut. Y1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1I plus beta 2 X2I ditambah beta 3 X3I
plus error I. Untuk mengetahui apakah variabel X1I berkorelasi dengan variabel gangguan S1 error I. Hipotesis nolnya adalah tidak ada korelasi antara variabel independen X1 dengan variabel gangguan I. Syarat model regresi variabel instrumen bisa diestimasi adalah paling tidak jumlah variabel instrumen yaitu Z1, Z2. Langkah uji Hausmann. Yang pertama, regresi model reduced form, yaitu regresi variabel endogen terhadap variabel instrumen dan semua variabel oksigen dengan metode OLS sebagai berikut. Dapatkan nilai residenya. Jika ada lebih dari satu variabel endogen, maka lakukan regresi variabel tersebut terhadap variabel instrumen dan semua variabel oksigen. Yang kedua, regresi persamaan aslinya, yaitu persamaan sebagai ribut dengan memasukkan nilai prediksi residual yang diperoleh pada langkah pertama sebagai berikut. Melakukan uji T untuk mengetahui signifikan tidaknya variabel UI. Adapun hipotesis sebagai berikut. H0 atau dapat juga theta sama dengan 0, yaitu tidak ada korelasi antara X1 dengan gangguan atau dapat dilambangkan dengan error I. Yang kedua, A0 theta tidak sama dengan 0, yaitu ada korelasi antara X1 dengan error I. Jika kita mempunyai lebih dari satu variabel endogen, maka kita juga memasukkan nilai prediksial variabel gangguan secara bersama-sama. Digunakan uji gabungan dengan uji F. Uji F simultan digunakan untuk mengukur tingkat signifikan berpengaruh antara variabel bebas yang dapat disimpulkan dengan huruf X secara simultan terhadap variabel terikat yang dapat disimpulkan dengan huruf Y dengan rumus sebagai berikut. Model regresi variabel instrumen secara umum. Model regresi instrumen dapat diperluas dengan model regresi lebih satu variabel independen atau regresi berganda di mana variabel independen bersifat endogenus berjumlah lebih dari satu. Terminologi yang berkaitan dengan regresi dengan variabel instrumen untuk regresi berganda. Yang pertama, variabel dependen, yaitu diberi simbol Y. Yang kedua, variabel endogenus, yaitu variabel independen yang berkorelasi dengan variabel gangguan error I, diberi simbol X. Yang ketiga, variabel exogenus, yaitu variabel independen yang tidak berkorelasi dengan variabel gangguan error I, diberi simbol W. Yang keempat, variabel instrumen dengan simbol Y. Sebagai berikut model variabel instrumen secara umum. Regresi variabel instrumen dapat diestimasi jika paling tidak jumlah variabel instrumen Z sama dengan jumlah variabel endogen X. Regresi variabel instrumen hanya bisa dilakukan pada kasus dapat teridentifikasi dan terlalu teridentifikasi. Model regresi variabel instrumen bisa diestimasi dengan menggunakan TSLS. Adapun langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, regresi X1I terhadap variabel instrumen Y1I sampai YNI dan variabel eksogen W1I sampai WJI dengan menggunakan metode OLS. Lakukan pula regresi OLS terhadap pertama ini. Kita bisa mendapatkan nilai prediksi X1I sampai beta K
ditambah 1. Dari hasil regresi OLS terhadap pertama ini kita bisa mendapatkan nilai prediksi X1i sampai X1k. Yang kedua, regresi Y terhadap XI sampai XKI dan variabel eksogen W1I sampai WJ menggunakan metode OLS. Selanjutnya, uji variabel instrumen. Uji spesifikasi variabel instrumen digunakan untuk mengetahui apakah variabel instrumen yang kita gunakan merupakan variabel instrumen yang valid atau tidak. Ada dua uji berkaitan dengan variabel instrumen, yaitu uji relevansi untuk mengetahui kuat atau lemahnya variabel instrumen dan uji validitas variabel instrumen untuk mengetahui apakah variabel instrumen adalah variabel eksogen. A. Uji relevansi variabel instrumen. Dalam kondisi ini, kita mempunyai variabel instrumen yang kuat. Sebaliknya, bila variabel instrumen tidak mampu menjelaskan dengan baik variasi variabel endogen, maka kita mempunyai variabel instrumen yang lemah. Uji relevansi variabel instrumen ini dapat dijelaskan sebagai berikut. YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1I plus beta 2 X2I plus beta 3 X3I plus EI, di mana X1 adalah variabel endogen, X2 dan X3 adalah variabel eksogen. Misalnya, kita mempunyai dua variabel instrumen Z1 dan Z2. Untuk mengetahui apakah kedua variabel instrumen tersebut kuat atau lemah, kita harus menguji ada tidaknya hubungan antara variabel instrumen dengan variabel endogen. Cara mengujinya adalah melakukan regresi persamaan reduced form sebagai berikut. X1i sama dengan delta 0 plus delta 1 Z1i plus delta 2 Z2i plus delta 3 Z2i plus delta 4 Z3i plus epsilon i. Apakah variabel instrumen Z1 dan Z2 adalah variabel instrumen yang relevan? Maka koefisien delta 1 dan delta 2 di dalam persamaan reduced form tersebut harus tidak sama dengan 0. Adapun hipotesis 0 dan alternatifnya dapat ditulis sebagai berikut. H0 dibanding delta 1 sama dengan 0 dan delta 2 sama dengan 0. HA banding delta 1 tidak sama dengan 0 dan delta 2 tidak sama dengan 0. Sedangkan nilai statistika uji F-nya dapat dilihat pada PPT, yaitu di mana SSR R adalah restricted of sum squared residual, SSRU adalah unrestricted sum of squared residual, H adalah jumlah pembatasan koefisien regresi, N adalah jumlah observasi, dan K adalah jumlah parameter estimasi. Jika nilai F hitung tersebut lebih besar dari nilai F kritis, maka kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, kita mempunyai variabel instrumen yang kuat, dan sebaliknya bila F hitung tersebut lebih kecil dari nilai F kritis, maka kita gagal menolak hipotesis 0, sehingga kita mempunyai variabel instrumen yang lemah. Apabila kita hanya mempunyai satu variabel instrumen, maka kita bisa menggunakan uji F yang biasa. Sebagai rule of thumb, jika nilai F lebih besar dari 10, maka kita mempunyai variabel instrumen kuat, dan sebaliknya variabel instrumen yang kita punyai adalah lemah jika nilai F lebih kecil dari
10⁻1. B. Uji eksogenitas variabel instrumen. Syarat kedua untuk variabel instrumen adalah eksogen. Jika variabel instrumen tidak eksogen, maka regresi model variabel instrumen dengan TSLS bias dan tidak konsisten. Apabila model variabel instrumen tepat teridentifikasi atau exactly identified, di mana jumlah variabel instrumen sama dengan variabel endogen, maka tidak bisa melakukan uji statistika eksogenitas variabel instrumen. Uji statistika eksogenitas variabel instrumen bisa dilakukan jika mempunyai model regresi terlalu teridentifikasi atau over identified. Misalkan mempunyai model sebagai berikut. YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1I plus beta 2 X2I plus beta 3 X3I plus EI, di mana X1 adalah variabel endogen, X2 dan X3 adalah variabel eksogen. Misalnya kita mempunyai dua variabel instrumen Z1 dan Z2. Langkah untuk melakukan uji eksogenitas variabel instrumen Z1 dan Z2 sebagai berikut. 1. Regresi model variabel instrumen dengan metode TSLS dan dapatkan residualnya. 2. Regresi residual yang diperoleh dari langkah pertama dengan semua variabel instrumen dan semua variabel eksogen. 3. Uji hipotesis 0, di mana hipotesis 0 HO menyatakan bahwa variabel instrumen Z1 dan Z2 adalah eksogen. 4. Uji statistiknya disebut dengan uji statistik J, di mana nilai statistik J sama dengan M kali F. F adalah nilai F statistik dan M adalah jumlah variabel instrumen. Jika residual adalah homoskedastik dan sampel besar, maka uji eksogenitas variabel instrumen mengikuti distribusi chi-squares dengan degree of freedom atau DF sebesar M-K, di mana M adalah jumlah variabel instrumen dan K adalah jumlah variabel endogen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.